Andre Pisesa Pratama. Unik ya Mas? Itu nama pemberian dari almarhum papanya. Andre itu waktu kecil hiperaktif banget Mas. Dia itu kalau sekolah nggak pernah mau diantar. Dia pergi jalan sendiri, pulang pun nggak pernah dijemput, dia pulang sendiri. Tapi gitu Mas, waktu kecil itu dia kalau minta sesuatu itu nggak pernah mau dijanjiin, pokoknya harus. Pernah suatu saat kita pergi jalan-jalan ke Gramedia, itu dia minta sesuatu sama papahnya, nggak dibeliin, dia ngambek Mas, dia pulang aja sendiri. Dia naik mobil, jalan kaki itu dari Gramedia itu dari Matraman sampai ke Kampung Melayu itu jalan aja sendiri. Dia dia ngambek nggak mau naik mobil sama kita. Ya udah kita terpaksa ngikutin aja dari belakang. Andre nakal ya Bang, nakal, tapi nakalin masih nakal terarah. Ya kadang-kadang nakal sih enggak, cuman iseng aja. Dia apa aja kalau di dalam kelas dulu tuh ya, dia selalu ganggu temennya, tapi dia belajarnya saya udah selesai ngerjain kerjaan di sekolahnya, baru dia nggak bisa diam di kelas, semua temannya diganggu. Waktu Andre kecil tuh ya masih balita, itu emang Andre sering banget sakit Mas, sakit-sakitan deh. Sampai pernah itu dia sakit sakit buang-buang air, sampai hampir ya meninggal. Saya sampai ini Mas bilang biar aja lah anak saya hidup, biar nakal senakal apapun saya terima, sampai saya punya ucapan seperti itu Mas. Tengah malam saya bawa dia ke rumah sakit sama bapaknya, itu yang saya ingat waktu dia kecil. Tapi alhamdulillah dia sesudah dia sekolah SD, alhamdulillah sehat terus itu. Pada saat kecil aja itu dia hampir lewat. Andre, nama panjang itu Andre Pisesa Pratama. Pasti ada zodiaknya sama nih, Taurus. Ya kan, lahirnya 18 Maret 84. Badannya gede kayak babenya nih. Kenal dari SD kelas 1. Cuma kan ya dulu kalau main bola tuh karena dia paling gede kadang gak ada kiper, dia yang kiper gitu. Terus ke SMP kita masih satu sekolah. Kalau nggak salah dia masuk Asiop tuh bareng sama teman-teman yang lain lah, cuma kita doang nggak ikut. Andre kalau di daerah atau sekitar sini ini nggak asing lagi. Jadi generasinya Andre itu nggak ada yang nggak kenal Andre. Jadi kalau kita lihat ini lapangan sehari-harinya Andre ada hidup di sini. Ini hidupnya dengan bola lah sehari-hari. Kemudian kalau kita lihat latar belakang Andre, awalnya dia tertarik dengan bola ya, itu usia 5 tahun. Jadi pada saat dia 5 tahun, tahun 1991 dia baru mengenal bola, dan itu pun juga hanya sekilas ya. Pada saat saya masih aktif di Persija ya. Nah, usia menanjak 5, 6, kemudian ini hilang semua. Jadi dia lupa. Kemudian dia lebih cenderung dan senang ke sehariannya dia. Sehariannya itu main seperti anak-anak yang lain, kemudian main sepeda dan lain. Nah, kembali ketertarikan Andre terhadap bola itu ketika dia menginjak bangku SMP, kelas 2 SMP. Nah, ini satu ya, sebenarnya saya tidak mau secara langsung memaksakan Andre ya ingin atau untuk meneruskan ya apa yang menjadi satu ke hobi ya, kemudian bakat. Tapi ketika Andre melihat keseharian ya saya main, kemudian terkadang juga Andre saya bawa ke Menteng untuk menyaksikan pada saat saya melakukan kompetisi atau mengadakan atau mengikuti kompetisi. Munculnya keseriusan Andre pada saat dia mengungkapkan keinginan dia di depan bapaknya almarhum. Jadi dia mengatakan Andre mau jadi pemain bola seperti Om. Ya, Om Andre, Pak. Jadi Andre bisa main ya, kemudian keluar ya keliling Indonesia. Nah, itulah yang membuat ya
salah satu dasar saya ya terpicu bahwa komitmen atau momentumnya Andre untuk jadi pemain itu ada di situ. Nah, disitulah kita mulai. Kemudian kita berawal atau Andre berawal latihan itu ada di lapangan sebelah sana, dekat pagar situ. Jadi lapangan itu luasnya cuma 3 kali 2 meter. Nah, disitulah setiap sore saya memberikan satu pembekalan dasar bola kepada Andre. Pada saat itu tahun 1996. Nah, melihat keseriusan Andre, kemudian teman-temannya Andre, ya, yang tadinya sama bermain dengan Andre, itu menjadi suatu ujian. Dimana ketika Andre latihan serius, kemudian temannya dia memberikan satu bukan support, tetapi satu pancingan. Andre, nggak bakalan jadi pemain bola loh. Nah, di situ Andre mulai turun lagi motivasi. Nah, selesai dari situ saya coba usahakan untuk memberikan suntikan bahwa ya tidak ada hal yang tidak mungkin. Kembali kepada komitmen awalnya. Kamu jadi pemain bola, ya kamu berkomitmen di depan almarhum orang tua kamu bahwa kamu ingin jadi pemain bola. Nah, sekarang kita teruskan. Nah, berangkat dari situ, proses waktu berjalan, teman-teman Andre yang tadinya boleh dikatakan ngenyek atau meledek Andre, ya akhirnya bergabung sama Andre. Jadi dari Andre sendiri kemudian punya teman jadi 5 orang sama Andre. Nah, lama-kelamaan ini fasilitas yang kita gunakan adalah lapangan seperti ini. Jadi kita nggak punya fasilitas yang memadai, tapi dengan fasilitas yang ada seperti ini, ya yang sosoknya Andre tadi dan teman-temannya itu punya potensi, tapi yang muncul ke permukaan cuma Andre. Sepak bola pertama awalnya sebenarnya bukan sepak bola, ada beberapa olahraga yang saya temui, masuk taekwondo, karate, habis itu baru sepak bola, bahkan basketball. Kenapa sepak bola? Sepak bola itu nyaman, mungkin nyaman. Saya belajar banyak di sepak bola. Sepak bola itu bukan menang kalah, sepak bola itu tentang kehidupan, sepak bola itu tentang segala hal. Banyak sekali yang kita dapatkan di sepak bola. Sepak bola tahun usia 6 tahun saya belajar sepak bola. Stop, lalu ke taekwondo, basketball, lalu balik ke sepak bola karena memang yang nyaman itu sepak bola. Asiop adalah tim pertama atau akademi pertama yang saya tekuni. Dari 1.000 orang masuk ke 300 masuk ke 100 itu adalah tim pilihan pemain terbaik dari yang terbaik. Akhirnya berada di Menteng, sisanya ada di Simpruk. Bahkan saya masuk, alhamdulillah masuk 10 pemain terbaik yang akan berangkat ke Jerman bersama Bukapake. Saya bilang kenapa sepak bola? Kalau sepak bola adalah bagian dari kehidupan.